Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Medorton Sena. Saya berasal dari IAIN Bengkulu. Saya mengambil jurusan Tadris Bahasa Inggris IAIN Bengkulu. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang pramuka. Kalian semua tahu pramuka? Sebuah organisasi yang bersifat kepanduan dan memandu kita dalam mendekatkan diri kepada alam yang sering kemah-kemah itu loh. Oke, di kesempatan kali ini saya ingin memperjelas semuanya baik dari sejarah, fungsi, dan lain-lain dari pramuka. So, let's see. Oke, hal pertama yang harus kita bahas dari pramuka, dan pasti di semua, jika kita ingin mengulik sesuatu, pasti kita harus mengulik dari pengertiannya. Apa itu pramuka? Jadi pramuka adalah organisasi atau gerakan kepanduan yang menjadi wadah bagi proses pendidikan kepramukaan. Di Indonesia sendiri terdapat 4 tahapan pramuka, dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Yang paling kecil itu bernama pramuka siaga, dan kedua itu pramuka penggalang, ketiga itu pramuka penegak, dan yang terakhir adalah pramuka pendega. Di Inggris sendiri tempat berasalnya pramuka untuk pertama kali, pramuka disebut dengan scout. Baiklah, hal kedua yang akan saya bahas yaitu sejarah dari pramuka. Berbicara mengenai kepramukaan di seluruh dunia, orang-orang sering mengkaitkan nama pramuka dengan seseorang yang bernama Lord Robert Baden-Powell. Beliaulah sang pendiri pramuka dunia. Sejarah pramuka dunia dan di Indonesia berawal dari negara Inggris. Selanjutnya, pada mulanya Sir Baden-Powell selaku Bapak Pandu Dunia atau Bapak Pramuka Dunia melaksanakan perkemahan pertamanya bersama 22 anak laki-laki pada tanggal 25 Juli 1907 di Pulau Brownsea, Inggris. Perkemahan tersebut diselenggarakan selama 8 hari. Dan segala sesuatu yang terjadi pada saat itu menjadi dampak yang sangat besar bagi sejarah pramuka dunia. Sejarah pramuka di dunia dimulai ketika Sir Baden-Powell mencatat pengalamannya yang dalam buku yang ditulis berjudul Scouting for Boys pada tahun 1908. Buku itu sengaja dibuat sebagai panduan dalam acara perkemahan yang akan dirintisnya selanjutnya. Karena buku ini pada awalnya organisasi kepramukaan hanya diperuntukkan kepada laki-laki saja. Namun setelah adik dari Sir Baden-Powell yang bernama Agnes mendirikan organisasi pramuka pada tahun 1912 yang dapat dirasakan oleh para wanita juga pada saat itu. Organisasi yang didirikan oleh Agnes bernama Girl Guides. Akhirnya kita sampai di bagian yang paling penting dalam sejarah berdirinya pramuka dunia, yaitu pada tanggal 30 Juli sampai 8 Agustus 1920 di Olympic Hall, London, sejumlah 800 orang partisipan dari seluruh dunia melaksanakan Jambore dunia untuk pertama kalinya. Jambore ini diikuti oleh 34 negara di seluruh belahan dunia. Dan dalam acara tersebut, Sir Baden-Powell dinobatkan sebagai Bapak Pandu Dunia, atau dalam bahasa Inggris kita bisa menyebutkannya dengan Chief Scout of the World. Selanjutnya yang ketiga yaitu fungsi dan tujuan dari pramuka. Gerakan pramuka sebagai penyelenggara pendidikan kepanduan, dan di Indonesia sendiri, fungsi dan tujuan diadakannya pramuka agar dapat membina kaum muda dalam mencapai potensinya masing-masing, baik secara individu maupun secara kelompok, yang meliputi potensi spiritual, sosial, intelektual, dan fisik. Sedangkan tujuan pramuka terbentuk dalam 1. Membentuk kepribadian dan akhlak kaum muda. 2. Menanamkan semangat kebangsaan, cinta tanah air, dan bela negara bagi kaum muda. 3. Meningkatkan keterampilan kaum muda agar siap menjadi anggota masyarakat yang bermanfaat, patriotik, serta pejuang yang tangguh. Dan yang paling penting yang keempat, yaitu menjadi calon pemimpin yang handal bagi bangsa di masa depan. Well then, that's all of my opinion and knowledge about Scout.
from the start, from the history, meaning, and also the functions and purpose of Scout. Well, if I had said a wrong or bad words to you or my viewers, I'm very apologize for that. So, well, I'm doing my best, and also this is my first video on YouTube. So, thank you very much for your attentions. See you all in the next videos, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.